Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Apa ada yang tahu identitas nasional itu apa? Mari simak video berikut ini. Identitas nasional kerap kali dinilai sebagai jati diri bangsa karena setiap produk identitas akan melahirkan sifat bangsa, kepribadian bangsa, dan karakter bangsa. Dan itu merupakan kekhasan yang membedakan dengan bangsa atau negara lain. Kemudian dimensi identitas nasional. Unsur identitas yang secara normatif mampu menjelaskan ciri khas suatu bangsa, yaitu letak geografis, adat istiadat, dan nilai bahasa. Untuk dimensi identitas nasional antara lain, yang pertama budi pekerti, yaitu sebuah perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, simbol-simbol, yaitu segala bentuk simbol yang menggambarkan identitas suatu negara dan diatur secara khusus dalam suatu produk hukum atau perundang-undangan. Yang ketiga yaitu instrumen properti, yaitu sarana manusia untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, tujuan bersama, yaitu sebuah harapan dan cita-cita bersama bangsa menuju kemajuan yang kompetitif dan bermartabat. Nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dan pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan. Dan setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan, wilayah, bahasa, dan adat istiadat. Jadi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan kepada asal-muasal kemunculan untuk dijadikan kembali sebagai instrumen ketauhidan, dasar, dan ideologi, simbol pemersatu, pedoman sekaligus tujuan. Hakikat dan pengertian identitas nasional. Identitas nasional diartikan sebagai kekhasan yang dimiliki oleh suatu bangsa yang pembentukannya selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu ciri identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau kebinekaan atau keanekaragaman. Kemajemukan ini tergambar dalam 5 unsur penting. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua kebudayaan, yang ketiga suku bangsa, yang keempat agama, dan yang kelima bahasa. Dari segi bahasa, bahwa identitas itu berasal dari bahasa Inggris identity, yang dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri. Identitas atau jati diri dapat memiliki dua arti. Yang pertama yaitu merujuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda. Yang kedua dapat berupa keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup. Faktor pembentukan identitas nasional. Dalam konteks keindonesiaan, faktor-faktor pembentuk identitas nasional antara lain terdiri dari yang pertama yaitu sejarah. Di Indonesia mempunyai sejarah tertulis sejak lama sekali, yaitu sejak abad ke-4 Masehi. Penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan suku bangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan yang berarti cipta, rasa, dan karsa di Indonesia sangat memiliki peran besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Ratusan bahkan ribuan produk budaya yang muncul dan berkembang asli dari Indonesia menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional ada 3 macam, yakni akal budi,
peradaban, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu suku bangsa dan primordialisme. Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat atau keluarga yang cukup luas. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Kemudian menurut teori pertama, suku bangsa Yunan datang ke Indonesia secara bergelombang. Ada dua gelombang yang terpenting. Yang pertama terjadi sekitar 3000 tahun yang lalu, dikenal sebagai rumpun bangsa Proto-Melayu atau Melayu Polinesia yang tersebar di Madagaskar hingga Pasifik Timur. Yang termasuk dalam bangsa Melayu tua adalah suku bangsa Batak yang di Sumatera, Dayak di Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi. Untuk gelombang yang kedua terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, disebut Deuro Melayu atau Melayu Muda. Yang termasuk bangsa Melayu Muda adalah bangsa Jawa, Minangkabau, Bali, Makassar, Bugis, dan Sunda. Keragaman suku bangsa di Indonesia antara lain disebabkan oleh yang pertama yaitu perbedaan ras asal, yang kedua perbedaan lingkungan geografis, yang ketiga perbedaan latar belakang sejarah, yang keempat perkembangan daerah, yang kelima perbedaan agama atau kepercayaan, dan yang keenam kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri. Kemudian, faktor lingkungan geografis yang menyebabkan keanekaragaman suku bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara kita berbentuk kepulauan. Penduduk yang tinggal di satu pulau terpisah dengan penduduk yang tinggal di pulau lain. Yang kedua, perbedaan bentuk muka bumi seperti daerah pantai, daratan rendah, dan pegunungan. Penduduk beradaptasi dengan kondisi geografis alamnya. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, misalnya, akan berkomunikasi dengan suara yang keras supaya dapat didengar tetangganya, dan lain-lain. Perubahan keadaan alam dan proses adaptasi inilah yang menyebabkan adanya keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Besar kecilnya suku bangsa yang ada di Indonesia tidak merata. Suku bangsa yang jumlah anggotanya cukup besar antara lain suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bugis, Makassar, Minangkabau, Bali, dan Batak. Dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa sejarah kemunculan serta perkembangan suku bangsa di Indonesia menjadi salah satu pembentuk identitas nasional yang mengarah pada sikap nasionalisme keindonesiaan. Pluralitas suku bangsa Indonesia bukan menjadi pemicu konflik atau disintegrasi bangsa, tetapi justru sebaliknya menjadi berkat dan pemersatu kebangsaan Indonesia. Yang keempat yaitu agama. Agama menjadi salah satu pembentuk identitas nasional di Indonesia. Hubungan antar keagamaan Indonesia memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya identitas keindonesiaan warga negara. Interaksi ini memiliki makna simbiosis mutualisme. Di Indonesia banyak sekali agama-agama dan kepercayaan yang muncul dan berkembang. Namun, setelah Indonesia merdeka, yakni sejak Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjadi dasar negara, maka fenomena perkembangan agama dan kepercayaan mulai ditata dan mendapatkan perhatian serius pemerintah sehingga lebih menjamin kebebasan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Maka sejak itu agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia menjadi 5, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pada saat kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden, warga negara Tionghoa yang selama ini belum terakomodir dalam keagamaan sehingga harus berafiliasi ke agama yang bukan habitatnya. Akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Dengan demikian, agama-agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia menjadi 6 agama dengan tambahan Konghucu. Faktor pembentukan identitas nasional yang kelima yaitu bahasa.
Dalam sejarah kebangsaan, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah dan itu berlangsung hingga saat ini. Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka bangsa Indonesia bersatu tekad untuk menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Namun, idealitas dan realitas berbeda. Ternyata warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sangat ironis. Bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional kini masih belum menjadi kebutuhan berbahasa secara nasional. Ini merupakan kenyataan yang ironi dan butuh kebijakan sistemik pemerintah sebagai pengawal dan pelaksana Undang-Undang 1945 sekaligus kesadaran kolektif seluruh stakeholder warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.